warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi kita semua. Selamat siang dan salam kebaikan. Dan syukur maka kita panjatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana kita masih bisa diberikan nikmat dan kesempatan untuk kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya, salam serta salam. Kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga sahabat dan insya Allah kita yang masih setia dan istiqomah yang kita jangan sampai di akhir zaman. Mungkin awal dari kami diawali dengan perkenalan. Jadi ada tempat mengatakan saya nama kata saya. Jadi pertama perkenalkan nama saya. Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Nama saya Ramzan. Saya dari Desa Enu. Teman-teman tidak tahu ini yang sunsetnya bagus. Kalau teman mau ke ini nanti hubungi saya. Dan saya sendiri saya ditemani oleh rekan saya. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Zainah Sarah Aulia. Teman-teman bisa panggil saya Sarah saja. Saya dari Buol. Ada yang tahu Buol di mana? Buol itu di Sulawesi Tengah, di pinggirnya Gorontalo. Teman-teman, perkenalkan nama saya Ferulia. Saya dari Kota Kosong. Sampai di Kota Kosong kan? Oke, setelah tadi dari kami, selanjutnya untuk mengefisiensi waktu teman-teman mungkin gelisah juga atau mungkin ada yang belum makan atau bagaimana, kami langsung saja mulai dengan materi terkait dengan materi kami. Judul dari materi kami ini adalah kedisiplinan. Nah, kami merupakan mahasiswa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi bimbingan dan konseling, jadi BK. Jadi kami ini guru-guru, calon guru yang mengatasi teman-teman nantinya yang nakal, yang bagaimana sekali begitu dan oke. Selanjutnya pengertian dari disiplin. Jadi bisa ada yang dilihat juga bentar. Oke, pengertian disiplin. Disiplin adalah rasa taat dan patuh terhadap nilai yang tercatat dan menjadi tanggung jawabnya. Dengan kata lain, disiplin adalah patuh terhadap peraturan atau tunduk pada pengawasan dan pengadilan. Sedangkan pendisiplinan adalah sebuah usaha yang dilaksanakan untuk menanamkan nilai atau kemaksaan supaya subjek mentaati sebuah peraturan. Jadi kata disiplin dan pendisiplinan itu berbeda, teman-teman. Jadi bagaimana seorang yang patuh terhadap aturan itu disebut disiplin. Nah, selanjutnya tujuan disiplin yang akan dibawakan oleh rekan saya. Teman-teman, di sini ada tujuan disiplin. Poin pertama itu adalah perintah atas diri. Bagaimana kita itu harus belajar menggunakan diri, memerintahkan diri kita sendiri untuk misalnya untuk bangun tepat waktu, bangun lambat terus tengah hari. Baru kita juga harus mengerjakan tugas tanpa disuruh. Nah, poin kedua itu ada menaklukkan kuasa kemampuan. Nah, di mana itu kita bisa mengendalikan kemampuannya kita. Kita kayak tidak boleh mau main terus, tidak boleh, kita juga harus belajar, tidak boleh kayak mengikuti kayak Islam mau main terus atau mau belajar, kayak boleh begitu. Nah, yang ketiga itu memperbaiki kebiasaan-kebiasaan. Nah, teman-teman yang punya banyak kebiasaan hal buruk. Nah, itu kita harus juga untuk merubahnya ke hal-hal yang baik. Nah, yang keempat ini mengajarkan menghormati orang tua dan yang lain. Kita harus hormat pada orang tua dan sering beribadah, sholat. Dan yang keempat, penurutan atas dasar prinsip. Mana kita itu harus melawan hal buruk, tidak boleh ya melakukan hal buruk itu dan. Nah, yang ke-7, mengembangkan suatu keteraturan dan
tindakan manusia. Dan yang ke-8 untuk memberikan sasaran tertentu sekaligus membatasi cakrawala. Kembalinya ke sini teman-teman, ada macam-macam disiplin. Macam-macam disiplin itu ada 3 poin. Itu disiplin dalam menggunakan waktu, yang kedua disiplin dalam beribadah, dan yang ketiga itu disiplin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Disiplin dalam menggunakan waktu itu adalah dapat menggunakan dan membagi waktu dengan baik, karena waktu sangat berharga, dan salah satu kunci kesuksesan itu adalah kita menggunakan waktu dengan sebaik mungkin. Terus yang kedua itu ada disiplin dalam beribadah. Disiplin dalam beribadah itu yang maksud kita senantiasa beribadah dengan aturan-aturan yang ada di dalamnya. Kedisiplinan di sini sangat diperlukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menganjurkan hambanya untuk disiplin. Sebagai contoh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang ketiga itu ada disiplin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang dimaksud itu kita menjadi warga negara itu yang baik, yang taat dan juga yang patuh terhadap aturan-aturan yang ada di negara kita. Selanjutnya ada Nah di sini ada sedikit penjelasan tentang kedisiplinan. Kedisiplinan itu adalah suatu hal yang sangat menentukan dalam proses pencapaian tujuan pendidikan. Jika terjadi erosi disiplin, maka pencapaian pendidikan akan terhambat. Terus ini ada beberapa faktornya. Yang pertama, faktor tuntutan materi lebih banyak. Untuk menutupnya, maka berbagai jalan akan ditempuh. Terus yang kedua itu munculnya selera beberapa manusia yang ingin terlepas dari ikatan dan aturan serta bebas-bebasnya. Terus yang ketiga itu ada pola dan sistem pendidikan yang sering berubah. Selanjutnya ada motivasi belajar yang menurun dari peserta didik dan para pendidik. Terus ada peraturan yang ada terlalu longgar. Dan selanjutnya itu pada dasarnya disiplin muncul dari kebiasaan hidup dan kehidupan belajar dan mengajar yang teratur serta mencintai dan menghargai pekerjaannya. Disiplin adalah proses pendidikan dan pelatihan yang memadai. Untuk itu, guru membutuhkan pemahaman dan serta pemberantasan ilmu kependidikan dan keguruan. Sebab saat ini banyak terjadi menurunnya sopan santun dan juga menurunnya kedisiplinan. Saya kembalikan kepada rekan saya, kepada saudara Ramdan. Baik, tadi telah dijelaskan teman-teman. Di situ ada poin yang mengatakan bahwa pada dasarnya disiplin muncul dari kebiasaan hidup dan kehidupan. Jadi bagaimana caranya kedisiplinan ini kita rubah? Seperti teman-teman sering terlambat datang ke sekolah, sering tidak mengerjakan tugas pada waktunya. Nah, itu dirubah dengan kebiasaan kita sehari-hari. Jadi dirubah pola kehidupan kita. Seperti teman-teman mengatur lah yang sebenarnya jam 10 sudah boleh tidur, tapi teman-teman masih keluyuran kemana gitu. Nah, itu harus diubah agar teman-teman bisa disiplin dan menjadi teladan untuk siswa-siswa lain yang ke depannya. Selanjutnya, materi yang akan saya bawa jenis disiplin. Nah, di sini selain macam-macam, disiplin atas terdapat juga jenis-jenis disiplin yang lain. Yang pertama itu disiplin diri pribadi. Nah, ini bagaimana katakan disiplin diri pribadi? Disiplin pribadi dia melalui beberapa unsur seperti adanya sesuatu yang harus ditaati atau ditinggalkan dan adanya proses sikap seseorang terhadap hal tersebut. Nah, seperti kebiasaan teman-teman harus ditinggalkan, tidak terus-terus dilakukan, karena kalau tidak teman-teman tinggalkan akan menjadi hal-hal yang menjadi teman-teman bersatu nantinya tidak berubah-berubah. Nah, di situ disiplin sosial. Disiplin sosial merupakan disiplin yang berhubungan dengan masyarakat atau dalam hubungan yang dalam hubungannya dengan lingkungan. Nah, jadi ini dalam masyarakat, seperti teman-teman ada kerja bakti di masjid, teman-teman mendengar suara atau memanggil orang untuk bekerja bakti, tapi teman-teman cuma tidur. Nah, itu hal-hal harus dirubah. Seperti selanjutnya disiplin sosial. Disiplin nasional bisa diartikan sebagai status mental bangsa yang bercermin dalam suatu perbuatan dalam bentuk keputusan dan tidak akan dilakukan secara sadar ataupun melalui pembinaan terhadap norma-norma kehidupan yang berlaku. Nah, itu norma-norma kehidupan berlaku. Ada yang tahu norma? Ada yang tahu norma? Ada. Nah, norma itu teman-teman
adalah aturan yang tidak tertulis. Norma itu ada beberapa jenis, norma agama, norma kedisiplinan atau segala macam itu, norma hukum, kesusilaan. Nah, itu merupakan norma. Norma berbeda dengan nilai. Nilai adalah hal yang ketika kita anggap akan dicap buruk sama orang lain. Seperti teman-teman pada dasarnya kita ini mempunyai budaya tabir. Ketika lewat di depan orang dewasa, teman-teman harus menunduk, seperti itu. Selanjutnya ada manfaat disiplin. Apa manfaat disiplin bagi kita? Khususnya teman-teman peserta didik. Yang pertama itu tumbuhnya kepekaan. Nah, apa arti kepekaan, teman-teman? Anak yang tumbuh menjadi pribadi yang peka, berperasaan, halus dan percaya diri, percaya pada orang lain. Sikap ini bisa memudahkan dirinya mengungkapkan perasaannya kepada orang lain, termasuk orang tuanya, sehingga anak akan mudah menyelamati perasaan orang lain juga. Nah, tumbuhnya kepedulian. Dengan disiplin membuat anak mempunyai integritas. Selain bisa memiliki tanggung jawab, dapat memecahkan masalah dengan baik, cepat dan mudah. Jadi ketika orang disiplin, dia pasti bisa memiliki tanggung jawab. Seperti dia sebagai ketua kelas, atau ketua OSIS, atau ketua apa. Nah, dia memiliki tanggung jawab. Dari mana? Dari dia disiplin. Kalau dia disiplin, berarti orang mencap dia bahwasanya dia tidak bisa bertanggung jawab. Selanjutnya akan mengajarkan keteraturan, di mana seseorang anak akan bisa mempunyai pola hidup yang teratur dan dapat mengelola waktu yang dimilikinya dengan baik. Nah, seperti saya bilang tadi, mengelola waktu. Teman-teman konversi itu paling. Nah, dari sini ada yang mungkin ikut organisasi, latihan pramuka, dia latihan pramuka. Ada yang mungkin dari sini belum langsung pulang ke rumah, yang bawa motor biasanya. Saya juga pernah di posisi teman-teman, jadi kayak lagunya perlu ketika pendidikan, aku pernah. Gitu, saya juga pernah di teman-teman. Saya juga belum sekolah, belum langsung pulang ke rumah. Ya, saya motor dulu sampai di Vero, pulang ke ini. Biasa, kemana, kumpul-kumpul juga, baru pulang ke ini. Nah, itu harus kita ubah teman-teman, karena sekarang ini belum teman-teman rasakan, tapi ke depan ya, teman-teman sudah SMA, sudah berkuliah, teman-teman akan rasakan bahwasanya penting disiplin. Nah, selanjutnya ada mengajarkan keteraturan. Selanjutnya itu menumbuhkan ketenangan. Berdasarkan penelitian menunjukkan bayi yang tenang atau jarang menangis ternyata dapat memperhatikan lingkungan sekitarnya dengan baik. Ia juga lebih cepat berinteraksi dengan orang lain pada tahap berikutnya. Selanjutnya, tumbuhnya rasa percaya diri. Jadi orang yang disiplin biasanya percaya diri. Tidak ada orang disiplin noleh. Apa tahu noleh? Noleh itu artinya teman-teman tidak bisa berbicara, tidak bisa melihat mata orang. Ada yang biasa bicara, orang bicara dia tidak tatap matanya, dia cuma tunduk. Nah, itu noleh itu. Itu noleh. Nah, bagaimana caranya supaya kita jadi noleh? Kuncinya disiplin. Teman-teman, ketika disiplin teman-teman percaya diri. Selanjutnya tumbuhnya kemandirian. Ketika teman-teman disiplin, teman-teman akan mandiri. Tidak lagi cuci baju atau cuci dengan orang tua. Ada yang masih cuci dengan orang tua? Ada. Nah, ini sebuah dirubah dengan kedisiplinan teman-teman. Selanjutnya tumbuhkan kekerawatan dengan kemampuan beradaptasi yang seterusnya biasa anak akan menjadi lebih cepat akrab dan ramah terhadap orang lain. Artinya apa? Ketika teman-teman biasa dengan baik, teman-teman akan menjadi lebih cepat akrab dan ramah terhadap orang lain. Ada yang biasanya ketika dapatkan orang, biasanya laki-laki itu kalau sudah dapatkan orang langsung bos minta maju dulu bos akrab. Kalau perempuan susah. Perempuan itu gengsi yang tinggi. Jadi kita ubah. Seperti teman-teman sering terlambat datang ke sekolah, sering tidak mengerjakan tugas pada waktunya. Nah, itu dirubah dengan kebiasaan kita sehari-hari. Jadi dirubah pola kehidupan kita. Seperti teman-teman mengatur lah yang sebenarnya jam 10 sudah boleh tidur, tapi teman-teman masih keluyuran kemana gitu. Nah, itu harus diubah agar teman-teman bisa disiplin dan menjadi teladan hidup siswa-siswa lain yang ke depannya. Selanjutnya, materi yang akan dimulai jenis disiplin. Nah, di sini selain macam-macam, disiplin atas terdapat juga jenis-jenis disiplin yang lain. Yang pertama itu disiplin diri pribadi. Nah, ini bagaimana katakan disiplin diri pribadi? Disiplin pribadi dia menganut beberapa unsur seperti adanya sesuatu yang harus ditaati atau ditinggalkan dan adanya proses sikap seseorang terhadap hal tersebut. Nah, seperti kebiasaan teman-teman harus ditinggalkan
tidak terus-terus dilakukan, karena kalau tidak teman-teman tinggalkan akan menjadi hal-hal yang menjadi teman-teman bersatukan nantinya tidak berubah-berubah. Nah, di situ disiplin sosial. Disiplin sosial merupakan disiplin yang berhubungan dengan masyarakat atau dalam hubungan yang dalam hubungannya dengan lingkungan. Nah, jadi ini dalam masyarakat, seperti teman-teman ada kerja bakti di masjid, teman-teman mendengar suara atau memanggil orang untuk bekerja bakti, tapi teman-teman cuma tidur. Nah, itu hal-hal harus dirubah. Seperti selanjutnya, disiplin sosial. Disiplin nasional bisa diartikan sebagai status mental bangsa yang bercermin dalam suatu perbuatan dalam bentuk keputusan dan tidak akan dilakukan secara sadar ataupun melalui pembinaan terhadap norma-norma kehidupan yang berlaku. Nah, itu norma-norma kehidupan berlaku. Ada yang tahu norma? Ada yang tahu norma? Ada. Nah, norma itu teman-teman adalah aturan yang tidak tertulis. Norma itu ada beberapa jenis. Norma agama, norma kedisiplinan atau segala macam itu, norma hukum, kesusilaan. Nah, itu merupakan norma. Norma berbeda dengan nilai. Nilai adalah hal yang ketika kita langgar akan dicap buruk sama orang lain. Seperti teman-teman pada dasarnya kita ini mempunyai budaya tabik. Ketika di depan orang dewasa, teman-teman harus menunduk. Seperti itu. Selanjutnya ada manfaat disiplin. Apa manfaat disiplin bagi kita? Khususnya teman-teman tadi yang pertama itu tumbuhnya kepekaan. Nah, apa arti kepekaan, teman-teman? Anak yang tumbuh menjadi pribadi yang peka, berperasaan, halus dan percaya diri, percaya pada orang lain. Sikap ini bisa memudahkan dirinya mengungkapkan perasaannya kepada orang lain, termasuk orang tuanya, sehingga anak akan mudah menyelamati perasaan orang lain juga. Nah, tumbuhnya kepedulian. Dengan disiplin membuat anak menjadi mempunyai integritas. Selain bisa memiliki tanggung jawab, dapat mencari masalah dengan baik, cepat dan mudah. Jadi ketika orang disiplin, dia pasti bisa memiliki tanggung jawab. Seperti dia sebagai ketua kelas, atau ketua OSIS atau ketua apa. Nah, dia memiliki tanggung jawab. Dari mana? Dari dia disiplin. Kalau dia disiplin, berarti orang mencap dia bahwa dia tidak bisa bertanggung jawab. Selanjutnya akan mengajarkan keteraturan, di mana seseorang anak akan bisa mempunyai pola hidup yang teratur dan dapat mengelola waktu yang dimilikinya dengan baik. Nah, seperti saya bilang tadi, mengelola waktu. Teman-teman konversi kembali paling. Nah, dari sini ada yang mungkin ikut organisasi, latihan pramuka, latihan pramuka. Ada yang mungkin dari sini belum langsung pulang ke rumah, yang bawa motor biasanya. Saya juga pernah di posisi teman-teman, jadi kayak lagunya Perum Ketika Pendidikan, aku pernah. Gitu, saya juga pernah di teman-teman. Saya juga belum sekolah, belum langsung pulang ke rumah. Ya, saya motor dulu sampai di Vero, pulang ke ini. Biasa, kemana, kumpul-kumpul juga, baru pulang ke ini. Nah, itu harus kita ubah teman-teman. Karena sekarang ini belum teman-teman rasakan, tapi ke depan ya, teman-teman sudah SMA, sudah berkuliah, teman-teman akan rasakan bahwa saya penting disiplin. Nah, selanjutnya ada mengajarkan itu keteraturan. Selanjutnya itu menumbuhkan ketenangan. Berdasarkan penelitian menunjukkan bayi yang tenang atau jarang menangis ternyata dapat memperhatikan lingkungan sekitarnya dengan baik. Ia juga lebih cepat berinteraksi dengan orang lain pada tahap berikutnya. Selanjutnya, tumbuhnya rasa percaya diri. Jadi orang yang disiplin biasanya percaya diri. Tidak ada orang disiplin noleh. Aku tahu noleh. Noleh itu artinya teman-teman tidak bisa berbicara, tidak bisa melihat matanya orang. Ada yang biasa bicara, orang bicara dia tidak tatap matanya, dia cuma tunduk. Nah, itu noleh itu. Itu noleh. Nah, bagaimana caranya supaya kita jadi noleh? Kuncinya disiplin. Teman-teman, ketika disiplin teman-teman percaya diri. Selanjutnya tumbuhnya kemandirian. Ketika teman-teman disiplin, teman-teman akan mandiri. Tidak lagi cuci baju atau cuci dengan orang tua. Ada yang masih cuci dengan orang tua? Ada. Nah, ini sebuah dirubah dengan kedisiplinan teman-teman. Selanjutnya tumbuhkan kekerawatan dengan kemampuan beradaptasi yang seterusnya biasa anak akan menjadi lebih cepat akrab dan ramah terhadap orang lain. Artinya apa? Ketika teman-teman biasa dengan baik, teman-teman akan menjadi lebih cepat akrab dan ramah terhadap orang lain. Ada yang biasanya ketika dapatkan orang, biasanya laki-laki itu kalau sudah dapatkan orang langsung bos minta mati dulu bos akrab. Kalau perempuan susah,
perempuan itu gengsi yang tinggi. Jadi ya, materi kami tadi berakhir juga sosialisasi kita hari. Jadi mungkin lebihnya nanti ketika teman-teman mau belajar bisa dihubungi kami. Dan juga selanjutnya kami akan ketika tugas turun lapangan nantinya lagi kami akan turun di sekolah ini. Jadi cukup sekian presentasi kami hari ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Jika ada perasaan mohon diungkapkan. Saya Ramdan, terima kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berakhirnya materi yang tadi maka ada selanjutnya dimana ketika presentasi itu paling ada yang bikin dirasa makanya setelah penjelasannya tadi ada yang tidak paham atau mungkin ada yang beranggapan lain makanya apa karena saya salah itu begitu tadi. Nah bisa karena ini kita sama-sama belajar. Saya juga tidak tahu, teman-teman juga tidak mungkin lebih tahu daripada saya. Mungkin saya yang kurang tahu atau saya kurang menggali ilmu bisa. Jadi untuk yang bertanya kami menyiapkan berpres yang mungkin isinya tidak seberapa atau mungkin tidak seberapa tapi effortnya gitu. Effortnya kemarin kami siapkan. Kemarin ada surat. Mungkin ada teman-teman yang lihat kan ada surat di situ. Nah, kali pulang langsung ke kampus sore siapkan itu sampai malam. Isinya tidak seberapa tapi mungkin effortnya bisa dipakai. Jadi mungkin langsung saja. Ada yang mungkin bisa saya bertanya atau kamu mau bertanya? Saya dulu mungkin dari di sini ada yang bisa jelaskan secara kata-kata sendiri saya bagaimana yang bisa mungkin menjelaskan kehidupan sehari-hari bagaimana dia disiplin hal-hal yang dilakukan artinya dalam disiplin yang dilakukan. Kak saya begini, saya tadi di rumah membantu orang tua, saya tadi di rumah ya dapat makan dia sedangkan boleh ya. Jadi mungkin ada bisa atau tidak hal kecil lah yang saya tahu tentang disiplin kak begini ada saya begini saya juga pernah saya itu pada dasarnya saya tidak pernah berbicara. Saya juga di depan ini rekan saya ini di depan kalian itu guru karena banyak sekali saya tidak pernah berbicara banyak sekali begini karena teman-teman kembali ke pertanyaan tadi ada yang bisa saya kasih benefit. Ada. Kalau saya ada mau bertanya atau bertanya menurut kakak begini bagaimana begitu ada hal-hal kecil saya tanya dia ditanya kan mungkin bisa akan dijawab ada bertanya saya kasih ini saya sudah lama selesai dan bertanya semua kau saya yang langit ya itu koin jadi bisa yang kau tentang disiplin tiada yang kau tahu saja tentang disiplin yang saya tahu itu cepat datang ke sekolah, mengerjakan PR dari guru, berpakaian rapi.
berdiri. Jadi yang Anda jawab nanti tidak harus sama dengan dia. Bisa. Kan dia bilang tadi dia pakaian rapi. Datang. Oh, ini rumah boleh. Itu lebih bagus. Mohon dengarkan teman-teman ya. Nanti ketika teman salah jadi kita tahu kan ya. Oke, saya berjalan. Yang saya tahu disiplin di rumah itu tidak membantu orang tua. Membantu orang tua. Saya tahu sih. Jalan lagi. Tepuk tangan teman. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Ulia Salsabila, bisa dipanggil Salsa. Sepengetahuan saya tentang disiplin itu seperti peraturan seperti disiplin yang ada di sekolah. Kita mulai biasa kalau kita jadi seorang siswa, kita itu dimulai dari pagi hari. Kita datang harus tepat waktu. Jika terlambat, kita harus menerima sanksi. Selanjutnya pada saat jam belajar kita harus diam, memperhatikan guru ketika guru menjelaskan sesuatu. Nah, dari disiplin kita bisa menimbulkan rasa percaya diri. Seperti saya, mungkin kalau bukan karena saya ikut organisasi, mungkin saya tidak bisa berbicara seperti di depan ini. Dan tadi juga ada berbagai jenis-jenis dan macam-macam disiplin. Ada tentang di masyarakat, di rumah, di sekolah, dan di jalan raya. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi ada yang bisa, tapi malu. Ini yang berani. Mungkin kalau tidak saya ada yang bicara. Gitu. Jadi kenapa mereka bisa? Mereka mau untuk mencoba. Jadi orang yang mau mencoba itu, jadi kita tahu kan bagaimana orangnya salah. Gitu. Nah, jadi kami kasih surprise ini. Coba ini, yang kasih orang ini. Oke. Itu effort Bu, itu kan kerja sama rumah. Jadi mau sama semua ya. Sampai jadi mau semua lah. Bisa ini sini. Ada yang sudah makan bukan. Mau sini sampean. Oke, jangan dibuka. Nanti kita foto bersama dulu, boleh toh? Ada nih. Ada yang
Ya, dapat perangkat? Hah? Perangkat? Oh nanti, yang satu ya nanti dengan saya. Mana? Oh ya nanti.